Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita senantiasa memanjatkan puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala dengan maunah dan juga pertolongan Allah Subhanahu wa taala kita bisa menunaikan ibadah salat maghrib dengan berjamaah. Kemudian kita masih diberi kesempatan menyempatkan waktu untuk duduk sejenak bersama-sama di masjid ini guna untuk membaca beberapa ayat ataupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita akan melanjutkan membahas tentang perkara yang harusnya diketahui oleh setiap muslim, yaitu hal-hal yang diharamkan. Minal kabair, termasuk dari dosa-dosa besar yang harus kita jauhi. Kita telah bahas tentang dosa besar yang pertama. Apa? Kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga bentuk-bentuk kesyirikan yang banyak mungkin terjadi di sekitar kita. Selanjutnya al-kabiru as-saniyah, dosa besar yang kedua, yakni membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah taala untuk dibunuh. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 93, wa may yaqtul mu'mina muta'ammida fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu adzaban adzima. Dan barang siapa yang membunuh manusia, seorang mukmin, barang siapa membunuh seorang mukmin muta'ammidan, yakni dengan sengaja, fajaza'uhu, maka balasannya adalah jahannam, neraka jahannam. Khalidan fiha, ia kekal di dalamnya. Wa ghadiballahu alaihi, dan Allah murka, marah kepadanya. Wa la'anahu, dan Allah melaknatnya. Wa a'adda lahu adzaban adzima, dan Allah menyediakan untuknya, yakni azab dan siksaan yang besar. Maka di dalam ayat ini ada 5 hukuman. Wal iyadzubillah, kita berlindung pada Allah dari hal ini. Bagi apa? Bagi orang yang membunuh seorang mukmin muta'ammidah, dengan sengaja untuk membunuhnya. Yaitu apa tadi? Pertama, neraka jahanam, ia kekal di dalamnya. Kemudian apa yang kedua? Allah murka kepadanya. Yang berikutnya, Allah melaknat. Laknat Allah maknanya adalah, jadi Allah menjauhkan ia dari rahmatnya.
wa a'adda lahu adzaban adzima, dan Allah menyiapkan untuknya yakni azab atau siksa yang besar. Maka ini juga menunjukkan dosa besar, perbuatan dosa besar, yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja. Dalil berikutnya, Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Furqan ayat 68 sampai 70. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq wa la yasnun wa may yaf'al dzalika yalqa athama yudha'af lahul adzabu yaumal qiyamati wa yakhlud fihi muhana illa man taba wa amana wa amila amalan sholihah. Dan orang-orang yang la yad'una ma'allahi ilahan akhar, tidak berdoa kepada sembahan yang lain selain Allah atau di samping Allah, wa la yaqtuluna an-nafsa allati haramallahu illa bil haqq, dan mereka tidak membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah untuk dibunuh kecuali dengan cara yang benar. Dengan cara yang benar ini maksudnya ya mungkin dengan syar'i, misalkan orang itu membunuh orang, maka dengan dalam hukum Islam, ketika hukum Islam diterapkan dikisos, nanti dibunuh. Atau orang yang sudah menikah kemudian berbuat zina kemudian dirajam. Tentunya semua yang melakukan adalah penguasa. Ini kecuali dengan jalan yang benar, wala yasnun, dan tidak pula mereka berzina. Dan barang siapa yang ia melakukan hal itu yalqa athama, maka dia telah berbuat dosa. Yudha'af lahu adzabul yaumil qiyamah, akan dilipat gandakan baginya azab siksaan di hari kiamat, dan ia kekal di dalamnya dalam keadaan hina, illa kecuali. Jadi kalau orang sudah melakukan semua tadi hal yang dilarang tadi, kemudian di sini kecuali, yakni orang yang bertaubat dan beriman lalu mengerjakan amal yang soleh, maka sunnya Allah menerima taubatnya. Nah ini ayat ini berkaitan dengan ayat ini menunjukkan juga bahwasanya membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah untuk dibunuh itu tidak boleh, dan termasuk dosa besar. Demikian juga Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 32, man qatala nafsan bi ghairi nafs aw fasadin fil ardi faka'annama qatala nasa jami'a. Barang siapa yang membunuh jiwa bi ghairi nafsin wa aw fasadin, bukan karena sebab ia membunuh seseorang jiwa atau buat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan ia telah membunuh manusia seluruhnya. Nah, dia telah memutus nasal keturunan orang itu. Ini juga menunjukkan larangan membunuh manusia. Demikian juga Allah Ta'ala berfirman, wa idal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat, dan apabila bayi-bayi wanita dibunuh, yang dikubur hidup-hidup, ini ditanya karena sebab apa ia dibunuh, karena dosa apa ia dibunuh, maka ini juga menunjukkan nih larangan itu semuanya.
ayat-ayat di atas menunjukkan bahwasannya membunuh jiwa yang diharapkan Allah untuk dibunuh ini termasuk dosa besar. Adapun dalil dari hadis mana? Banyak. Di antaranya sabda Nabi SAW, "Ijtanibu as-sab'al mubiqat." Jauhilah oleh kamu sekalian 7 perkara yang membinasakan. 7 perkara yang membinasakan, menjadikan orang yang melakukan itu binasa. 7 perkara yang membinasakan, jauhi itu. Yaitu asyirku billah, wasihr, wa qatlun nafsi allati haramallahu illa bil haqq, di sini. Dan membunuh jiwa, yaitu syirik kepada Allah, dan sihir, dan membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah untuk dibunuh kecuali dengan jalan yang benar. Yang ketiga, wa aklu riba, makan riba, wa aklu mal yatim, makan harta anak yatim, wa tawali yaumal jaf, kemudian lari dari medan peperangan, wa qadful muhsanatil mu'minatil ghafilat, dan menuduh yakni al-muhsanat, wanita-wanita yang bersih, al-mu'minat yang beriman, al-ghafilat ini melakukan apa? Zina. Menuduh itu. Maka ini termasuk dosa besar. Hadis ini riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Maka ini jelas hadis ini juga menunjukkan bahwasanya membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah untuk dibunuh ini termasuk dosa besar, karena Nabi mengatakan, jauhilah oleh kamu sekalian 7 perkara yang membinasakan. Apabila dilakukan maka pelakunya akan binasa, celaka. Demikian juga qala alaihi salatu wassalam, wa qasuila ayu dzambin a'dzam, qala an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka, qala thumma ayyun, qala an taqtula waladaka khasyata ayat ama ma'aka, qila thumma ayyun, qala an tuzaniya khalilata jarika. Hadis ini juga sahih riwayat Imam Bukhari. Yakni pernah Nabi ditanya, beliau SAW ditanya, ayu dzambin, dosa mana? A'dzam, yang paling besar. Qala, dia menjawab, yaitu engkau menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah, sekutu-sekutu bagi Allah, padahal Allah itu yang menciptakan kamu. Berarti ini apa? Syirik. Qala thumma ayyun, kemudian ditanya lagi, ada sahabat bertanya lagi, kemudian apa lagi? Qala antaqtula waladaka khasyata ayat amama'ak, yaitu yang berikutnya, engkau bunuh anakmu karena takut, karena kamu khawatir kalau dia ikut makan bersamamu. Nah, ini yang menjadi syahidnya di sini, membunuh orang, membunuh anaknya karena khawatir, takut kalau dia ikut makan bersamanya. Qila tsumma ayyun, kemudian apa lagi? Qala engkau berzina dengan istri tetanggamu. Itu dosa besar. Berzina itu sudah dosa besar, apalagi yang dijak berzina ini istri tetangganya. Dosa lebih besar lagi. Antuzaniya khalilata jarika. Ya, menjadi yang berkaitan dengan pembahasan kita ini, membunuh jiwa. Ini termasuk dosa besar. Demikian juga wa qala alaihi salatu wassalam, idza iltaqal muslimani bi sayfayhima fal qatil wal maqtul finnar. Qila ya Rasulullah hadza lil qatil fama balul maqtul, qala innahu kana kharisun ala qatli sahibihi. Hadis riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Apabila ada 2 orang muslim yang saling bertemu dengan masing-masing membawa pedangnya, membawa senjata,
untuk saling membunuh. Maka yang dibunuh, yang membunuh dan yang dibunuh sama-sama masuk neraka. Maka ditanyakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, orang yang membunuh masuk neraka wajar, membunuh. Lalu bagaimana dengan orang yang dibunuh kok juga masuk neraka? Yang membunuh masuk neraka pantas, tapi kalau yang dibunuh kok masuk neraka juga? Qala inau kana kharisun ala qatli sahibi. Ya, sesungguhnya dia juga berambisi untuk membunuh lawannya itu. Hanya saja mungkin kedahuluan. Jadi terbunuh. Jadi ambisinya ini bisa membunuh. Ini juga menunjukkan jadi membunuh orang masuk dosa besar. Ya karena jadi saling beda dengan orang yang misalkan saling satu membunuh, satunya tidak melawan atau satunya juga tidak ada ambisi untuk itu gitu. Ini pembahasannya beda dengan orang misalkan orang misalkan ini orang dicuri hartanya atau mempertahankan hartanya atau mungkin keluarganya, ini beda. Ini adalah bertemu saling membawa senjata atau mau saling membunuh. Kemudian yang berikutnya, bahwasanya Rasulullah SAW juga bersabda, la yazalul mu'min fi fashatin min dinihi ma lam yusib daman haraman. Seorang mukmin akan senantiasa berada di dalam keluasan dari agamanya selama ia tidak melakukan atau menumpahkan darah yang diharamkan untuk ditumpahkan. Selama ia tidak membunuh seorang mukmin atau seorang dhimmi, tidak orang kafir tapi yang dhimmi tidak melawan, tidak menyerang, au muahad dan muahad, seorang yang sedang di dalam perjanjian sehingga tidak boleh untuk diserang. Wa damul musta'man wa asadduha, dan yang paling besar dosa itu adalah damul mukmin tadi. Damul mukmin, darah seorang mukmin. Adapun darah seorang kafir yang memerangi seorang muslim, maka ini darah yang tidak haram. Tidak haram. Nah, ini juga jadi menunjukkan tidak bolehnya jadi orang menumpahkan darah orang atau jiwa yang dilarang oleh Allah untuk dibunuh. Saya menyebutkan karena jika manusia ini menumpahkan darah yang diharamkan untuk ditumpahkan, maka fa'innahu yadhiku alidinuhu, maka agamanya akan terasa sempit baginya. Jadi yaitu inna sadrahu yadhiku bihi hatta yakhruja minhu, ya dadanya terasa sesak dan sempit darinya sehingga ia keluar darinya, dari agama itu. Wal iyadu billah, kita berlindung pada Allah dari itu, kemudian dia mati dalam keadaan kafir. Ya mungkin ini juga rahasia dari ayat tadi, barang siapa membunuh seorang mukmin dengan sengaja, balasannya adalah neraka jahanam, ia kekal di dalamnya. Allah murka kepadanya, melaknatnya, dan menyiapkan untuknya azab yang besar. Demikian juga di dalam sebuah hadis An Ibni Buraidah dari ayahnya bahwa Nabi SAW bersabda, la qatlu mu'minin a'dham indallahi min zawali dunya. Sungguh terbunuhnya atau membunuh seorang mukmin itu lebih besar, merupakan perkara yang sangat agung, lebih besar dosa di sisi Allah daripada hilangnya dunia. Daripada hilangnya dunia.
Demikian juga sebutkan di dalam sebuah hadis Imam Bukhari juga, awalu ma yuqda bainan nasi fid dima. Pertama kali yang akan diadili di antara manusia adalah dalam masalah yakni apa? Dima, yakni darah. Masalah pembunuhan. Ini menunjukkan mulianya seorang yakni apa? Mukmin dan juga nyawa seorang muslim ini sangat yakni apa? Berharga. Demikian juga waqala Quraisy was An-Sa'bi dari Abdullah bin Amr telah berkata, qala Rasulullah SAW telah bersabda, akbarul kabair al-israku billah wa qatlun nafsi wa uququl walidain. Dosa besar yang paling besar adalah berbuat syirik kepada Allah, kemudian membunuh jiwa, membunuh manusia, dan juga kemudian durhaka kepada kedua orang tua. Hadis dan juga ayat-ayat di atas ini menunjukkan sekali lagi tidak bolehnya bunuh seorang muslim, hatta orang yang mu'ahad. Jadi orang mu'ahad ini orang non muslim tapi sedang dalam yani apa, ada perjanjian dengan penguasa muslim di mana ia ini apa dilindungi dan tidak boleh diganggu. Itu aja tidak boleh dibunuh. Sebagaimana dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW telah bersabda, man qatala mu'ahadan lam yarih raihatal jannah wa inna rihaha yujadu min masirati arba'ina ama. Akhrajal Bukhari wa Nasa'i. Barang siapa yang membunuh seorang mu'ahad, maka ia tidak akan mencium baunya surga. Padahal baunya surga itu bisa dicium dari jarak 40 tahun. Apalagi seorang muslim. Jangan mudah-mudah. Jadi ini apa? Membunuh atau menumpahkan darah seseorang yang haram untuk dibunuh. Banyak lagi dalil semacam tadi. Kesimpulannya bahwasanya orang yang membunuh manusia dengan cara tidak benar, yang membunuh jiwa diharamkan untuk dibunuh, maka ia telah melakukan dosa yang besar. Bagaimana tadi kita sebutkan di ayat dan juga hadis-hadis tersebut. Permasalahan berikutnya, bagaimana kalau orang itu telah bertaubat, dulu pernah membunuh orang, terus bertaubat, bisa enggak? Kan termasuk dosa besar. Bisa enggak dia bertaubat? Apakah sah taubatnya gitu maksudnya? Apakah sah taubatnya? Jumhur ulama mengatakan bahwasanya taubatnya sah. Masuk di dalam keumuman ayat firman Allah Subhanahu wa taala yang tadi kita sebutkan, yakni waladina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna nafsal lati haramallahu illa bil haqq wa la yasnun wa may yaf'al dzalika yalqa athama yudha'af lahu al adzab yaumal qiyamati wa yakhlud fihi muhana illa, kecuali man tabani, kecuali orang yang bertaubat, wa amana, dan kemudian ia beriman, wa amila sholihan, dan melakukan amal soleh, wa amila amalan sholihan. Maka di sini ada nas dalil bahwasanya orang yang bertaubat dengan benar-benar bertaubat dari membunuh jiwa yang diharamkan Allah untuk dibunuh dengan kecuali dengan cara benar, lalu dia beriman dan beramal soleh, maka Allah akan menerima taubatnya. Allah Ta'ala juga berfirman, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang telah melakukan perbuatan yang melampaui batas terhadap diri mereka, janganlah kalian
berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah itu mengampuni dosa seluruhnya. Dosa seluruhnya. Dengan catatan ya masih ada waktu untuk bertaubat. Jangan pas sekarat taubat. Malam yugorgir, selama nafasnya belum ditenggorokan. Innahu huwal ghafurur rahim, sesungguhnya dia maha pengampun lagi maha penyayang. Kemudian saya menyebutkan, akan tetapi dengan apa taubatnya? Bagaimana taubatnya? Membunuh seorang mukmin dengan sengaja ini berkaitan dengan 3 hak yang dilanggar ya, 3 hak. Membunuh seorang mukmin dengan sengaja. Yang pertama adalah hak Allah. Hak yang kedua, hak yang dibunuh. Hakul maktul. Yang ketiga, hak aulia il maktul, hak wali dari orang yang dibunuh. Adapun hak Allah, maka ia bertaubat. Hak Allah, maka ia bertaubat darinya dan Allah akan menerima taubatnya kalau memang benar-benar bertaubat. Adapun hak orang yang dibunuh, maka fal maktul hakuhu indahu. Haknya adalah padanya dan ia telah terbunuh. Tidak mungkin minta dihalalkan. Sudah dibunuh mati ya kan? Di dunia ini. Maka walakin akan tapi hal taubatuhu, akan tapi apakah taubatnya ini tugdhu ayyatahammalallahu anhu hakul maktul fayuaddihi anhu amla buddha min akhdihi bil ikhtisas minhu yaumil qiyamah. Maksudnya apakah cukup sudah dia dengan bertobat kepada Allah sudah berarti selesai, ataukah nanti harus ada kisos, dikisos nanti pada hari kiamat. Maka di sini di antara ulama ada yang berpendapat bahwasanya hak orang yang dibunuh ini tidaklah gugur dengan taubat. Tidak gugur dengan taubat. Karena ini di antara pendapat ulama, karena di antara syarat taubat mengembalikan sesuatu yang diambil secara dolim kan gitu kan, kepada yang punya, Sedangkan orang yang terbunuh tidak mungkin lagi mengembalikan yang kedoliman kepadanya, karena ia telah terbunuh. Maka mesti akan nanti menurut balas di kisos nanti di sana pada hari kiamat. Akan tetapi dohirnya ayat yang mulia tadi yang disebutkan di dalam surat tadi Al-Furqan ini menunjukkan bahwasanya Allah Ta'ala telah menerima taubatnya dengan taubat yang sempurna, dan bahwasanya Allah Ta'ala jika mengetahui dari hambanya ini jadi benar-benar ia bertaubat yang sebenarnya, maka ya Allah lah nanti yang menanggung semua itu. Allah alam bisawab. Dari hak saudara yang dibunuh tersebut. Mungkin kita juga pernah mendengar hadis di Riyadhus Shalihin, orang telah membunuh berapa? 99 orang. Bertanya kepada orang, aku masih punya, bisa enggak aku bertaubat? Tapi yang ditanya ini orang yang ahli ibadah, tidak alim. Membunuh 99 orang mau taubat, kok enak kan gitu kan? Enggak bisa bertaubat, bunuh lagi orang jelas mati. Pas 100. Kemudian bertemu lagi mencari orang yang paling alim di situ, tunjukkan, ditanya, kalau tadi ahli ibadah sekarang orang yang alim, bisakah sudah membunuh 100 orang, bisakah bertaubat? Siapa yang menghalangi kamu untuk bertaubat kepada Allah? Kamu pergi ke sana, gitu kan? Pergi ke
negara sana, daerah sana, banyak orang-orang soleh, kamu beribadah di sana dengan orang-orang yang soleh di sana. Akhirnya di tengah perjalanan belum sampai sana mati, gitu kan? Mati. Kemudian jadikan rebutan ini. Ini masuk di bawah malaikat azab atau malaikat rahmah kan gitu. Akhirnya ya, jadi ada situs orangnya malaikat menjelma manusia, kemudian menjadi mengadili itu. Disuruh ukur gitu kan. Disuruh ukur mana yang lebih dekat ke daerah maksiat yang ditinggalkan atau daerah yang orang-orang soleh yang dituju. Kemudian yang ternyata lebih dekat kepada yang dituju, maka ini dibawa oleh malaikat rahmah. Ini hak maktul. Kemudian hak yang ketiga tadi hak wali, auliyaul maktul. Maka ini mesti harus minta harus menyelesaikan dengan hak orang yang menjadi wali, orang yang dibunuh. Misalkan seorang anak berarti kepada bapaknya, misalkan begitu. Atau sebaliknya, pokoknya walinya. Kenapa? Karena dia mungkin bagi manusia untuk jadi berlepas diri dari hal itu. Misalkan ya pasrah, aku telah membunuh misalkan anakmu gini-gini bagaimana, nah semacam itu. Maka lakukan apa yang kamu inginkan kan gitu kan. Karena masih hidup. Keluarganya, pada keluarganya. Nah, maka dari situ ya diberi pilihan, mereka memberikan pilihan. Nah, mungkin ya dimaafkan begitu aja, ya sudah dimaafkan, diikhlaskan, gitu. Dimaafkan begitu aja, atau mungkin juga membunuhnya sebagai apa? Kisos. Atau mungkin jadi ingin meminta dia tebusan darinya, atau ya mungkin membuat kesepakatan yang itu nilainya mungkin lebih kecil daripada dia. Maka ini boleh menurut kesepakatan ulama ini berkaitan dengan keluarga yang dibunuh. Jadi intinya di sini bukan berarti menunjukkan kalau itu nggak apa-apa lah membunuh orang habis itu taubat gitu kan. Bukan. Ini intinya menunjukkan dosa besar membunuh manusia. Manusia ini dosa besar dan jangan sampai dilakukan. Kalau kita melihat hadis-hadis yang ada, lawang menyakiti aja nggak boleh kok membunuh, ya kan? Jadi menyakiti aja tidak boleh, apalagi membunuh. Gibah aja nggak boleh gitu kan. Gibahin ngerasani nggak boleh. Menyakiti tidak boleh. Maka ingat, kalau kita mau berbuat tidak baik kepada orang, ingat, kita pernah mendengar muflis ya kan? Hadis muflis. Apa muflis? Orang yang bangkrut. Apa orang yang bangkrut itu? Orang yang bangkrut. Kalau orang dagang tahu bangkrut. Apa bangkrut? Orang itu dagang, bangkrut nggak untung bangkrut. Apa bangkrut? Orang yang modalnya habis uangnya, barangnya juga tidak ada. Udah berarti bangkrut. Maka macam ketika ditanya, apakah kamu tahu mana itu muflis? Siapa yang muflis? Qalu, mereka menjawab, al-muflisu minna man la dirhamalahu wala mata'. Orang muflis itu bangkrut itu orang yang nggak punya dirham, nggak punya harta, dan juga nggak punya barang barangannya nggak ada, barang dagangannya nggak ada, bangkrut. Ya ini secara perdagangan di dunia benar itu, tetapi yang dimaksud oleh Nabi tidak itu. Jadi al-muflis, orang yang bangkrut adalah orang yang nanti datang pada hari kiamat dengan membawa pahala-pahalanya, ya, pahala sholat, kemudian pahala ibadah mungkin puasa. Pokoknya ibadah dilakukan ada pahalanya. Ingat, kita tahu agar ibadah itu diterima, mendapat pahala kan harus ikhlas sesuai dengan sunnahnya. Ini mendapat pahalanya banyak udah dikantongi. Tapi waqad satama hadza, dia di dunianya pernah
mencela ini si fulan. Waqad dzalama hadza, dia telah mendolimi si fulan. Waqad safaka dama hadza, dia telah menumpahkan darah si fulan, telah memukul si fulan. Ya, pertama kan kedoliman. Maka akhirnya pahala dia yang banyak ini diambil dari berikan kepada orang-orang yang telah didolimi ini, bagi sesuai dengan kedoliman yang dilakukan. Kemudian ketika pahalanya habis, orang-orang yang pernah didolimi ini masih ada, apa dosanya orang ini yang didolimi diambil diberikan kepada dia. Jadi orang yang bangkrut, awalnya datang dengan membawa pahala, terakhirnya rugi dan bahkan membawa dosa orang pernah didolimi di dunianya, akhirnya dilemparkan ke neraka. Ini bangkrut betulan. A'udzubillahi min dzalik. Bahkan hendaknya hati-hati kita. Serugianya memang orang yang sudah bisa beribadah dengan baik, berupaya sesuai dengan sunnah, tata caranya ikhlas karena Allah, mudah-mudahan dengan itu diterima nilai pahalanya. Jaga pahala Anda, jaga dengan apa? Ya tadi, menjaga juga hubungan kita dengan manusia. Jangan sampai mendolimi, jangan sampai menyakiti dan semacam itu. Maka bagi orang yang digibah kemudian didolimi, mencarikan pahala saya, udah nggak usah dibalas. Ya. Jadi kalau ngerti, jadi begini, hati-hati itu. Apalagi sampai tadi membunuh, maka ini termasuk ini suatu dosa yang besar yang hendaknya ini untuk dihindari dan dijauhi perbuatan semacam itu. Ini berkaitan dengan jadi dosa yang besar yang kedua, jadi membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah untuk dibunuh kecuali dengan jalan yang benar. Jadi sekali lagi, walaupun orang yang terlanjur membunuh kemudian dia bertaubat, itu bisa diterima tobatnya kalau tobatnya sungguh-sungguh. Namun sekali lagi, ayat dan hadis-hadis di atas menunjukkan besarnya pahala besarnya dosa membunuh manusia. Sementara mungkin itu mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran darinya. Karena waktu Isya kurang 3 menit ya, 2 menit ya. Apakah menggugurkan kandungan dengan sengaja yang belum memiliki roh juga termasuk membunuh manusia? Nah, menggugurkan kandungan, ya ini kenapa kan gitu kan? Nah, kenapa? Jadi intinya apalagi yang jelas-jelas kalau memang sudah ditiupkan roh di dalamnya, maka ini tidak boleh. Jelas masuk di dalam membunuh jiwa yang diharamkan. Kalau yang sudah berbentuk, ini pun kalau bisa di antara ulama juga tidak boleh, sudah berbentuk. Maka ini juga ini kalau bisa ya tidak boleh. Tentu ada sebab, kecuali kalau misalkan menurut kesehatan, menurut dokter yang ahli, kemudian nanti kalau diteruskan ada mengandung kekhawatiran membawa ibunya misalkan, membawa nyawa ibunya misalkan, menurut penelitian tentu sebelum sampai besar gitu kan. Jadi masih kecil ya mungkin bisa aja. Jadi Allah a'lam bishawab. Jadi menurut tenaga ahlinya. Tapi mengapa digugurkan kan? Karena lihat sebabnya. Karena misalkan ada sesuatu misalkan orang hamil gak ada bapaknya. Wah, ini kan enggak boleh, memang salahnya sendiri kan. Dosa besar makanya melakukan perbuatan zina. Nauzubillahi min dzalik.
Tapi kalau misalkan ada sesuatu, misalkan dari dari si medis dan dokter menyatakan terpaksa harus melakukan itu, tentu sebelum ada roh ya, sebelum ditiupkan roh, atau apalagi masih kecil ya, mudah-mudahan tidak mengapa, karena tadi ada hal yang ada pertimbangan yang diambil. Jadi mungkin al-aqdu bi akhfi dararin, madarat yang lebih kecil mana yang diambil ya. Ini. Nam subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.